Ada yang pernah bertanya seperti ini. Ilmu nahwu itu seperti apa? Dan seberapa penting ilmu nahwu itu? Jadi bagi siapa saja yang ingin memulai untuk belajar bahasa Arab, maka ilmu yang satu ini, yaitu ilmu nahwu, itu mau tidak mau harus kita pelajari. Sebab, secara sederhana, ilmu nahwu ini adalah ilmu tentang tata bahasa Arab, yang fokus pada aturan struktur kalimat, termasuk posisi dan perubahan harokat terakhir dalam sebuah kata yang biasa kita istilahkan i'rab. Jadi ilmu nahwu inilah yang menentukan harokat atau baris terakhir sebuah kata dalam rangkaian kalimat. Contoh misalnya, mari kita saksikan video pendek ini. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Dalam video tadi, beliau, sang imam, itu di awalnya salah membaca ayat atau keliru membaca ayat Al-Quran. Kenapa? Seharusnya beliau membaca walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Akan tetapi beliau tadi di awal membaca walamma ra'al mu'minina al-ahzaba. Kemudian dibetulkanlah oleh petugas yang ada di belakang beliau, yang memang bertugas untuk membetulkan bacaan imam ketika keliru atau ketika lupa misalnya. Dibetulkan menjadi walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Kenapa harus dibaca al-mu'minuna? Karena dalam ayat ini kata al-mu'minuna itu berkedudukan sebagai fa'il, sebagai subjek. Sebuah subjek dalam bahasa Arab, maka itu hukumnya harus dirafa', harus marfu'. Dan karena bentuk kata ini adalah jama' mudzakkar salim, maka itu hukumnya harus dirafa' dengan waw. Jadi harus dibaca al-mu'minuna karena berkedudukan sebagai subjek atau fa'il. Sehingga ketika dibaca al-mu'minina itu adalah sebuah kesalahan. Karena kalau dibaca seperti itu, tidak lagi dalam posisi marfu', akan tetapi bisa majrur atau mansub. Oleh karena itu, bacaan yang tepat adalah walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba. Nah, jadi ra'a itu adalah fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Kemudian al-mu'minuna adalah fa'il, adalah subjek. Kemudian al-ahzaba adalah objek. Sehingga di situ harus dibaca al-ahzaba, harus dinasab dengan fathah, karena merupakan objek atau maf'ulun bih. Sehingga terjemahan ayat tadi, dan tatkala orang-orang mukmin itu melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, itulah tadi fungsi daripada ilmu nahwu, yaitu menentukan harokat terakhir atau baris terakhir sebuah kata yang terangkai dalam sebuah kalimat. Contoh kecil misalnya, kata Rasulullah, itu bisa dibaca Rasulullah, bisa juga Rasulullah, bisa juga Rasulillahi. Nah, tergantung seperti apa kalimatnya. Nah, misalnya dibaca Rasulullah ketika dalam posisi sebagai subjek. Nah, misalnya, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Maka dalam posisi seperti ini tidak boleh dibaca Rasulillahi atau Rasulullah, tetapi harus qala Rasulullah. Yang kedua misalnya, kapan dibaca Rasulullah? Nah, misalnya ketika berkedudukan sebagai objek. Nah, misalnya, sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah. Maka di situ harus dibaca Rasulullah. Kenapa? Karena berkedudukan sebagai objek. Jadi sa'altu di situ subjek dan predikatnya, fi'il dan fa'ilnya. Kemudian Rasulullah sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Kemudian kapan dibaca Rasulillah? Misalnya saja sebuah kalimat nazartu ila Rasulillah. Saya memandang kepada Rasulullah. Maka dalam keadaan seperti ini wajib dibaca Rasulillahi, karena didahului oleh huruf jar, ila. Hal semacam ini merupakan fungsi daripada ilmu nahwu.